Jin adalah sebuah hakikat, bukan khurafat. Saya akan membacakan sebuah bab dari kitabnya Syekh Wahid Abdus Salam Bali, pakar ruqyah dari Timur Tengah, dari Mesir. Nah, jadi di dalam kitabnya saya akan bacakan supaya bisa bermanfaat bagi semuanya. Di bab jin sebuah hakikat, bukan khurafat. Subbab beriman kepada yang gaib. Salah satu pokok akidah Islam adalah beriman ataupun meyakini adanya hal yang gaib. Bahkan keyakinan ini merupakan sifat pertama yang disematkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Surat Al-Baqarah ayat 1-3. Karena itu seorang muslim wajib mengimani hal yang gaib dengan keimanan yang mantap, tanpa dicampuri keraguan dan kebimbangan sedikitpun. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pengertian gaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita indera, dan Allah Azza wa Jalla serta Rasul-Nya telah memberitahukan perkara gaib ini kepada kita. Dalam hal ini jin merupakan salah satu makhluk gaib yang harus kita yakini keberadaannya, sebab banyak sekali dalil yang menyatakan tentang hal ini, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Dari Al-Quran, yang pertama kita akan bacakan dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tak kalah mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Surat Al-Ahqaf ayat 29. Lanjut, dalil selanjutnya dari Al-Quran. Surat Al-An'am ayat yang 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu shahidna 'ala anfusina وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Selanjutnya surat Ar-Rahman ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu, la tanfuzuna illa bisultan. Hai segenap bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Surat Al-Jin ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan. Selanjutnya di surat Jin ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Itulah beberapa dalil dari Al-Quran tentang eksistensi jin yang wajib kita imani dan kita yakini bahwasanya jin itu betul-betul ada, tidak boleh ada keraguan. Dalil dari hadis. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Maka kami pun bergegas mencari beliau di bukit, di lembah, dan di pegunungan. Kami berkata, apakah beliau diculik atau dibunuh? Sehingga malam itu menjadi malam terburuk yang pernah kami lalui dalam kehidupan kami. Pada pagi harinya tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam datang dari arah Gua Hira. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau. Lalu kami bergegas mencari-cari baginda, tetapi kami tidak menemukan engkau. Malam tadi merupakan malam terburuk yang pernah kami lalui. Beliau bersabda, aku didatangi oleh seorang juru dakwah dari bangsa jin. Lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya, lalu Nabi SAW mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan mereka dan bekas cahaya mereka. Jin-jin tersebut juga menanyakan kepada Rasulullah SAW makanan apa yang harus mereka makan. Maka beliau bersabda, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah. Dan itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya. Makanan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Tulang-tulangnya. Serta kotoran binatang. Itu menjadi makanan bagi bangsa jin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu istinja dengan kedua benda itu. Maksudnya dengan tulang belulang binatang dan kotoran hewan. Karena keduanya adalah makanan pokok bagi saudara-saudaramu dari bangsa jin. Itu salah satu hadis menjadi dalil tentang eksistensi bangsa jin. Yang kedua, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, aku perhatikan kamu sangat menyukai kambing dan mengembalakannya ke lembah. Jika kamu berada di suatu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan suara azan untuk sholat, keraskanlah suaramu. Karena setiap jin, manusia, dan apa saja yang mendengar suara muazin yang mengumandangkan azan kelak akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Dalil yang ketiga dari hadis. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kedua kitab sahihnya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW bersama serombongan sahabat pergi menuju pasar Ukas. Ketika itu setan-setan merasa terhalang, tidak bisa untuk mendengarkan berita dari langit yang menjadi kebiasaannya, dan mereka juga dilempari bintang-bintang. Akhirnya para setan itu kembali kepada kaum mereka, maka kaum mereka bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya kita terhalang untuk mendapatkan berita dari langit dan bintang-bintang juga dilemparkan ke arah kita. Mereka berkata, berita langit tidak mungkin terhalang dari kalian kecuali ada sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu, berpencarlah kalian menuju penjuru timur dan barat, lalu carilah apa sebenarnya yang membuat berita dari langit tidak bisa lagi kalian dengar. Itu kata jinnya. Maka sekelompok setan yang pergi ke arah Tihamah mendapati Rasulullah SAW yang hendak berangkat menuju pasar Ukas sedang beristirahat di Naklah. Nama sebuah tempat ya. Saat itu beliau bersama para sahabatnya sedang melaksanakan sholat subuh. Ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah, mereka pun menyimaknya dengan seksama, lalu di antara mereka berkata kepada yang lain, demi Allah, inilah yang menghalangi kalian untuk mendengarkan berita dari langit.
Maka ketika kembali lagi kepada kaum mereka, mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ia menunjukkan kepada jalan kebenaran, maka kami pun beriman kepadanya. Dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya. Nah, ini asbabun nuzul ayat surat Al-Jin, ayat yang pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Yang diwahyukan kepada Rasulullah ini adalah perkataan jin, sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan mereka masih banyak. Insyaallah akan kita temukan di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.